Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaramin, para asatidz yang saya hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Bukhari dan Al-Mukarram Ustadz Abdul Khalid, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang dengan ridhonya memperkenankan kita berkumpul di tempat ini, dan alhamdulillah kita berada dalam keadaan berpuasa melaksanakan puasa Ramadan. Semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu, alhamdulillah juga di Ramadan ini Bapak ibu-ibu akan berangkat menunaikan ibadah umrah. Yang nilai ibadah umrah di Ramadan ini, kata Nabi, kahajjatin ma'i, seperti haji bersamaku, kata Rasulullah SAW, walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji di Ramadan. Nah Bapak ibu-ibu, berangkat ke tanah suci ternyata beda suasana hatinya dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi ini, apalagi lagi di bulan Ramadan ini. Ya ma'arimatullah, mohon maaf, umroh itu sekitar 9 harian ya mohon. Tapi Bapak Ibu-Ibu, suasana hati itu beda dengan akan ke Singapura. Besok akan ke Singapura, sekarang biasa-biasa aja. Apalagi besok mau ke Singapura. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, umrah itu 9 harian, tapi maaf, selama saya jadi ustadz belum pernah ada panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Ada nggak ke Amerika? Umrah cuma 9, tapi mohon maaf, beresin koper tuh ternyata nggak beres-beres. Koper diambil, diletakkan baju, dikeluarin lagi. Untungnya koper sekarang dibawa kemana kan? Kalau habis dari sini koper dibawa pulang lagi, pasti dibongkar lagi. Mohon maaf jemaah rahmatullah, dan umrah ini ternyata banyak orang Indonesia mau berangkat umrah pada stres. Kenapa? Sebabnya karena suka ditakut-takuti apa yang pernah umrah ataupun pernah pergi haji. Apa kata mereka? Mau pergi umrahnya ya, awas tuh hati-hati. Kalau di sini tukang mukul di sana, dipukul. Kalau di sini tukang nyubit di sana, dicubit. Makanya banyak orang yang stres mikirin itu Bapak Ibu. Maaf jemaah rahmatullah, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah berperan mereka kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan, jangan gede-gede satu dosa dibayar satu bisu aja. Saya kira kita bisu dan semuanya ya Pak. Tapi alhamdulillah dengan doktrin seperti ini ternyata jamaah Indonesia itu paling gampang diatur. Bapak Ibu besok di Mekah, di Madinah sedang tarawih itu padatnya bukan main, yang paling gampang diatur itu orang Indonesia. Orang Mesir diatur galakan dia,
Orang India diatur dia ngeyel nih Morimato. Tapi orang Indonesia, kata orang Arab, udah bangun semuanya. Dan maaf Bapak Ibu, ternyata orang Indonesia ini paling disenangi oleh pengemis yang ada di Mekah dan Madinah. Pokoknya kalau orang minta-minta lihat orang Indonesia senang banget. Kenapa sebabnya? Karena mereka bilang bagus. Orang Indonesia itu baik-baik. Bisa jadi jamaah makhluk padahal mah di Jakartanya pelit. Tapi begitu berangkat ke Mekah berubah jadi baik. Kenapa sebabnya jamaah makhluk? Karena dulu orang tua kita ngajarin. Kalau ada yang minta di Mekah atau ke Madinah, jangan ditolak, kasih aja berapapun juga. Kenapa? Khawatirnya yang minta itu nanti hidup. Bahkan pernah Bapak Ibu, ada jamaah kita yang desek-desekan keluar sholat dari Masjidil Haram karena desek-desekan dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Dia pulang ke hotel ketemu ustadznya, dia ngadu, Ustadz ada apa-apa? Dia bilang alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat. Ustadznya bingung sambil bertanya, Bapak, yang namanya malaikat itu sejak kecil diajarin ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar Nakir, malaikat itu banyak. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet, yang mana. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kenapa sih orang mau berangkat umroh hati deg-degan? Rasa takut muncul. Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah suci itu disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram itu Pak, bukan assalamualaikum. Salam tanah haram itu Bu, tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, ternyata talbiyah ini dijawab oleh para malaikat kata Nabi. Dan jawaban malaikat ada 2. Jawaban kelompok yang pertama ketika masuk tanah haram mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab labbaika wa sa'daika. Silahkan tamu Allah masuk, kebahagiaan buat dirimu. Tapi tidak sedikit kata Nabi orang yang datang ke tanah suci, kakinya melangkah masuk tanah haram, bajunya dia ganti dengan baju ihram. Malaikat menjawab dengan jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua bagaimana? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau ditolak oleh para malaikat? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram pada jemaah. Karena itu Bapak Ibu insya Allah akan berangkat hari Sabtu besok tanggal 23. Siapkan Bapak Ibu langkah memulai awalilah langkah ke tanah suci ini dengan permohonan ampunan dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak Ibu, insyaallah tanggal 23 Bapak Ibu akan berangkat. Tolong sebelum berangkat dari rumahnya masing-masing, sempatkan Bapak Ibu untuk sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Ustaz, bagaimana sholat sunnah safar tuh? Sholat sunnah safar tuh sholat sunnah 2 rakaat sebelum berangkat meninggalkan rumah. Bagaimana niatnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lis-safari raka'ataini lillahi ta'ala. Tidak bisa pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama Bapak Ibu setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua jamaah makhluk setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh Bapak Ibu ganti dengan membaca Qul Hu. Nah, jemaah rahimakumullah, para jemaah rahimakumullah, insyaallah Bapak Ibu pesawat kita akan berangkat pada jam 9:15 pagi insyaallah. Tolong 3 jam sebelum keberangkatan paling lambat Bapak Ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana tempatnya? Bapak Ibu di Terminal 3.
Sebelah mana puasa terminal 3-nya kita kumpul? Bapak ibu-ibu nanti begitu sampai terminal 3 cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Kalau ketemu restoran Sate Khas Senayan, Bapak ibu silahkan kumpul di depannya. Mohon maaf, bukan di dalamnya, tidak di depannya. Para jamaah rahimakumullah, koper kecil, koper cabin masih ada di rumah. Nanti bawa Bapak ibu-ibu, dan saya anjurkan itu koper cabin masukin bagasi besok hari Sabtu jamaah. Kenapa? Satu, khawatir kompartemen jamaah kualitas pesawat gak cukup. Dua, mendingan kita lenggang kangkung gak bawa apa-apa nanti turun di bandara di Madinah insya Allah jamaah. Bapak ibu-ibu, insya Allah pesawat akan terbang jam 9:15. Pesawat ini jamaah rahimakumullah terbang ke Jeddah insya Allah sekitar hampir 10 jam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, silahkan puasa, silahkan buka. Kata Al-Quran, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang berada dalam perjalanan ataupun sakit, silahkan untuk tidak berpuasa. Mohon maaf, bukan tidak berpuasa, tapi boleh membatalkan puasa. Ini kadang-kadang karena mau umroh pagi-pagi habis sholat subuh ngopi, ditanya, kenapa nggak puasa? Saya mau umroh. Maaf, mohon boleh buka itu kalau seandainya sudah multabisun bisafar, orang itu sudah dianggap bersafar. Yang kedua, kalau mau puasa silahkan, tapi mohon maaf puasanya ngikutin jam matahari, jangan ngikutin jam Indonesia. Karena Ramadan ini banyak yang ijtihad sendiri, jadi kiai sendiri jamaah rahimakumullah. Ustaz, saya buka Pak, ini jam Indonesia udah mau kasar. Iya Pak, jam Indonesia akan kembali, silahkan buka pintu, buka jendela, masih terang. Karena itu jamaah rahimakumullah boleh pakai jam Indonesia, tapi ganti nantinya jamaah rahimakumullah dipotong. Jamnya bagaimana? Ngikutin jam nanti matahari. Bapak ibu-ibu, insya Allah kita akan landing di Jeddah, di Madinah jam 15.30 kira-kira. Di Jakarta sudah buka puasa. Tapi Bapak ibu-ibu belum buka puasa, masih jam 6 buka puasanya jamaah rahimakumullah. Jadi siapkanlah besok ketika akan puasa Bapak ibu-ibu, berarti Bapak ibu nambah sekitar 5 jaman. Jadi jam 10 waktu Indonesia baru buka. Itu jamaah rahimakumullah. Nah jamaah rahimakumullah, Bapak ibu-ibu landing di Madinah jamaah rahimakumullah insyaallah sekitar jam 15.30-an. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran imigrasi. Selesai imigrasi Bapak Ibu ketemu dengan koper besar. Koper besar gak usah diambil. Koper kecil kalau seandainya bisa diambil silahkan ambil. Tapi nggak diambil pun nggak masalah. Nanti insya Allah akan diatur oleh ustadznya jamaah rahimakumullah, langsung dibawa ke bus. Yang pasti Bapak Ibu langsung saja keluar untuk sholat zuhur, untuk sholat asar. Sebaiknya jamaah takhir nanti di Madinah. Tidak usah sholat di atas pesawat. Kenapa? Lebih afdol kita sholat zuhur dan asar jamaah takhir di Madinah Al-Munawwarah. Tapi untuk sholat asar, untuk sholat jamaah takhir itu ada syaratnya. Syaratnya ayyan wiya fil waqtil awal. Di waktu yang pertama tuh sudah harus niat. Jadi besok di pesawat Bapak masuk zuhur, insya Allah sholat zuhur itu ada adanya jamaah rahimakumullah. Bapak ibu niatkan di hati, saya mau sholat zuhur nanti di jamaah takhir dengan asar di Madinah insya Allah jamaah rahimakumullah. Jadi selesai proses imigrasi, Bapak ibu tidak ngambil koper jamaah rahimakumullah, langsung keluar aja. Sholat di luar ada masjid besar. Sambil nunggu yang imigrasi, sampai menunggu yang lain yang koper dibereskan, silakan sholat di situ. Dan insya Allah kalau sudah beres, Bapak Ibu akan naik bus langsung menuju ke hotel kita di Madinah, insya Allah jamaah rahimakumullah. Dari bandara menuju ke hotel di Madinah, waktu tempuhnya sekitar setengah jaman. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, amin ya rabbal alamin jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu, selama menuju ke hotel di Madinah, tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sholawatnya pakai Sayyidina silahkan, enggak juga enggak masalah.
Yang penting Bapak Ibu jangan ribut berebut Sayyidina ya. Kenapa sebabnya? Karena di Jakarta ini di masjid-masjid ternyata banyak yang ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan kita pernah masuk ke masjid, masjidnya dijagain, nggak bisa sholat di dalam. Nah, ini alamat tukang ojek yang mangkal depan masjid. Abang, ini kenapa kok masjid ditutup, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk, kita nggak boleh sholat di dalam? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, ini masjid sengaja ditutup karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem, Pak Haji? Siapa berantem yang bang di situ? Kata tukang ojek, tadi Pak Haji yang berantem tuh kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, daripada berantem serem saya melihatnya. Untung Pak Haji, saya nggak pernah sholat seperti ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, begitu masuk perbatasan tanah haram kota Madinah, kita akan sama-sama munajat Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Selesai itu jamaah rahimakumullah, silakan Bapak Ibu munajat di hatinya masing-masing. Ya Allah, depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Di Ramadan ini saya datang ke Madinah karena cinta saya pada Rasulullah. Tolong sampaikan salam rindu saya pada Nabi hamba Muhammad SAW. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terus kita baca salawat sampai kita berada depan hotel kita, insya Allah. Bapak Ibu-Ibu, insya Allah mudah-mudahan maghrib Bapak Ibu-Ibu sudah sampai di hotel di Madinah, insya Allah. Bapak Ibu-Ibu, mohon maaf, kalau kita datang ke Madinah maghrib itu ada beberapa kendala. Salah satunya adalah biasanya kunci kamar itu belum siap semua. Mengapa sebabnya? Karena check out time di Madinah itu jam 12 siang. Tapi belum ada yang check out sama sekali. Kenapa? Karena jamaah sedang sholat di Masjid Nabawi. Baru check out itu sekitar jam 2, jam setengah 3. Khawatirnya jamaah rahimakumullah belum keburu dibersihkan. Kalau ini terjadi jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-Ibu tolong letakkan kopernya di lobi, nanti kita jagain jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu-Ibu silahkan buka puasa terlebih dahulu, silahkan sholat maghrib dulu bisa di Masjid Nabawi, jamaah rahimakumullah sholat maghrib, buka puasa dulu, insya Allah Bapak Ibu-Ibu setelah buka puasa mudah-mudahan kondisi sudah siap semuanya jamaah rahimakumullah, insya Allah. Dan insya Allah malam minggu besok Bapak Ibu-Ibu sudah bisa melaksanakan sholat tarawih di Madinah jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu-Ibu, tarawih sekarang di Madinah, di Mekah di korting Bapak Ibu, di diskon. Dulu 23 rakaat, sekarang 13 rakaat. 13 rakaat sekarang. Ya, 13 rakaat dengan witir. Tapi lumayan, ya lumayan. Nah, kalau dulu kan enggak. Dulu sebelum pandemi jamaah rahimakumullah 23 rakaat. Apalagi kalau 10 hari akhir Ramadan. 10 hari akhir Ramadan itu 33 rakaat, Pak. Jadi dari jam 10 sampai jam 12 tarawih 20 rakaat. Nanti jam 1, jam 12 istirahat, jam 1 ada panggilan lagi. As-sholatul qiyamah jazakumullah. Sholat 13 rakaat, Bapak Ibu-Ibu. Ya, 10 rakaat 1 juz, panjang, bukan main. Sampai jam 3, rukuknya panjang. Saya ikutin, saya baca subhanallah azim wa bihamdihi 3 kali belum bangun. 5 kali belum bangun. Sujudnya lama betul. Saking lama sujudnya, jamaah Indonesia nggak bangun-bangun, pules. Nah, para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-Ibu mohon maaf, kelemahan orang Indonesia itu Bapak Ibu-Ibu, maaf,
Bapak Ibu nanti di Madinah, asar masuk ke Masjid Nabawi, jangankan masuk ke dalam masjid, Pak. Di halaman masjid itu banyak calo. Percis Bapak Ibu pengalaman Pulau Gadung zaman dulu. Dulu kan kalau kita ke Pulau Gadung, ditarik-tarik apa namanya? Sama calo. Ini besok asar Bapak Ibu datang ke Masjid Nabawi, sampai di pintu masjid, pintu halaman masjid, ditarik-tarik. Calo apaan? Bukan calo tiket, tapi calo orang membawa ke tempat tuannya menyiapkan buka puasa. Jadi merebut dia mau remako untuk kasih buka puasa. Itu yang terjadi di sana. Bapak Ibu ditarik, ya udah ikut aja dia. Nah, dia dapat fee. Kalau kita duduk di tempat yang disiapkan untuk buka puasa, dia dapat fee dia mau. Gratis Bapak Ibu. Makanannya apa? Semuanya sama. 1 yogurt, 2 yang mau itu roti, 3 korma. Bapak Ibu, saya nggak anjurkan Bapak Ibu minum yogurt langsung. Mules. Saya pernah Bapak Ibu, Masya Allah buka puasa, hantem ngeliat orang India kayaknya enak banget. Apa namanya? Itu yogurt, saya cocol itu apa sih? Cocol ya. Dicocol pakai roti. Oh, Allahu Rabbiya Karim, mulesnya bukan main dia beriman gitu. Jadi untuk buka puasa di masjid, insya Allah aman. Cuma kelemahannya orang Indonesia, wabil khusus orang Sukabumi Bapak Ibu, kalau belum makan nasi belum nanda. Udah makan belum berlontong 3, Allahu Rabbiya Karim. Padahal lontong isi apa? Nasi. Tapi kalau belum makan nasi, belum. Nah kelemahannya orang Indonesia Bapak Ibu, habis masuk di Masjid Nabawi buka puasa, pakai roti, pakai apa namanya, pakai kurma. Habis gitu kadang-kadang pulang ke hotel, cari nasi. Insya Allah pulang lagi nggak dapat tempat datang masjid. Kenapa? Sudah padat. Itu yang boleh. Nah oleh karena itu jazakumullah, restoran itu buka sampai malam biasanya, sampai malam Bapak Ibu. Ya sampai jam 10 jam 11 masih buka. Jadi kalau Bapak Ibu habis tarawih mau makan, insya Allah karena restoran dia punya merah, jadi insya Allah masih bisa diatur insya Allah. Nah para jemaah seperti demikian. Jadi kalau bulan puasa siang jadi malam, malam jadi siang. Masya Allah itu Bu, Pak, yang namanya toko buka sampai adzan subuh, baru tutup. Nanti habis sholat subuh tutup sepi sampai nanti jam 11 siang. Itu yang mau. Nah, yang terpenting sekali di Raudhah di Masjid Nabawi ini tidak lain dan tidak bukan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ziarah ke makam Nabi Bapak Ibu, mohon maaf, sekarang beda dengan ke Raudhah. Jadi nggak bisa ke Raudhah terus ke makam Nabi, harus sendiri-sendiri. Nanti insya Allah akan diatur oleh para ustadz untuk ziarah ke makam Rasulullah-nya. Nah, Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak, tolong besok mau ziarah ke makam Nabi, tolong pakai baju yang terbagus. Mau sholat di Masjid Nabawi, tolong pakai baju yang terbaik. Masa dipanggil bupati pakai dasi, ke kantor keren pakai jas, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jamaah yang mempersiapkan diri akan ziarah ke makam Nabi, begitu lewat kubur Nabi kita ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata
wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal. Bapak ibu gak usah kecil hati. Bapak ibu ketika lewat kubur Nabi jamaah rahimahullah, silahkan ucapkan salam. Minimal salamnya itu adalah salam sebagaimana Allah salam pada Rasulullah SAW. Salamnya bagaimana jamaah rahimahullah? Minimal assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu, salam ini pasti dijawab sama Nabi. Karena ternyata jamaah rahimahullah, walaupun jasad Nabi telah tiada, Allah ternyata izinkan roh Nabi untuk balik ke jasadnya untuk jawab salam kita. Karena itu jemaah rahimahullah, karena saya yakin Rasulullah jawab. Bapak ibu, setelah ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, kalau saya, maaf, kalau bapak ibu mau niru silahkan, juga nggak masalah jemaah rahimahullah. Saya bicara, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau. Umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau. Umat engkau yang ditakdirkan Allah terlahir jauh dari kota Madinah ini, di waktu yang jauh dari waktu engkau ya Rasul. Saya datang hari ini ke sini tidak lain karena cinta saya pada engkau wahai Rasulullah SAW. Tolong terima cinta saya. Lalu bapak ibu kita bicara lagi, ya Allah, depan kubur Nabi ini izinkan pertama kali ya Rabb, saya banggakan ibu dan bapak saya. Tertanamnya keimanan dalam hati kami, adanya cinta dalam jiwa saya pada Rasulullah. Yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Terngiang dalam benak saya bagaimana dulu cerewet ibu saya nyuruh saya sholat. Bahkan kuping pernah jadi saksi, dijewer ibu saya ketika saya tidak sholat. Ya Allah, ya Allah, galak bapak saya pernah dicubit bapak saya karena nggak ngaji. Ya Allah Rabbana. Bahkan Ramadan ketika saya kecil, Ramadan terindah dalam kehidupan saya, ya Allah, ibu tak pernah capek masak untuk saya, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Bahkan ya Rabb, mata pernah jadi saksi ketika saya tidak bangun subuh, saya susah bangun sahur, tiba-tiba bapak menciptakan air ke muka saya, ya Allah Rabbana. Saat itu saya marah. Sekarang saya rasakan, kalau bukan karena cipratan air bapak saya, mungkin tak akan pernah ada keimanan, mungkin tak akan pernah saya bisa belajar puasa, ya Allah. Bapak ibu bicara begini depan kubur Nabi, saya yakin air mata kita tidak akan pernah bisa tertahankan. Maaf, jangan harap bapak ibu menyebut nama Allah bergetar hatinya, meneteskan air mata ketika menyebut nama Rasulullah. Kalau mengingat orang tua saja, tak pernah meneteskan air mata. Setelah itu, bapak ibu langkah selangkah, ada makam Abu Bakar Siddiq. Kita ucapkan salam, assalamualaikum ya Abu Bakar. Setelah itu, langkah selangkah lagi, ada makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silahkan ucapkan salam, assalamualaikum ya Umar. Lalu bapak ibu, kalau saya bicara lagi sama Allah. Ya Allah, Abu Bakar Umar mendapatkan kemuliaan, wafat dikuburkan di samping kubur Rasulullah SAW. Saya nanti kalau mati ya Allah, tak mungkin dimakamkan di samping kubur Nabi. Namun izinkan ya Allah, berikanlah keistiqomahan yang kau berikan pada Abu Bakar pada diri saya. Tolong ya Rabb, kau berikan ketakwaan dan keikhlasan pada Umar. Tolong berikan itu pada saya, sehingga saya bisa istiqomah di jalan engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbana, bimbing langkah saya. Pak Bu yang warahmatullah, setelah itu yang warahmatullah, silahkan tinggalkan kubur Nabi. Itulah hebatnya Rasulullah bapak ibu. Maaf, bapak ibu datang ke kubur raja-raja di Indonesia, kiri kanan kubur raja pasti kubur anak istrinya. Bahkan cucunya belum mati kuburannya sudah disiapkan. Tapi kalau bapak ibu lihat kubur Nabi, ternyata di sampingnya bukan kuburan anaknya. Padahal Fatimah putri kesayangan Nabi meninggal dunia kira-kira 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Fatimah meninggal sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Rasulullah punya istri Aisyah yang tatkala Nabi wafat, air liur Aisyah sedang bercampur dengan air liur Rasulullah SAW. Nabi wafat di pangkuan Aisyah, tapi Aisyah meninggal dunia tidak dimakamkan di samping makam Nabi.
yang dimakamkan di samping makam Nabi 2 orang sahabat. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam kira-kira seperti ini, kata Imam Nawawi. Dari tengah makam Rasulullah SAW, dari manis makam Abu Bakar Siddiq dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Rasulullah SAW kayak kelingking ini. Pertanyaannya, kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan kenapa kalau di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja dikuburkan di sini? Bukankah sahabat-sahabat Nabi banyak? Ratusan ribu sahabat Nabi. Kok yang dimakamkan di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja? Mohon maaf Bapak Ibu, 2 pertanyaan ini kalau kita jawab sekarang, waktu mana sih kita habis? Kapan-kapan saja kita jelaskan. Nah, jamaah rahimakumullah, insya Allah di Madinah pun juga nanti Bapak Ibu doakan bisa mendapatkan tasrih. Bu, Pak, maaf, ke Raudhah sekarang harus pakai izin, surat izin. Ustaz, kita bisa nggak aplikasi Nusuki kita buka? Maaf, aplikasi Nusuki tidak dilayani. Sekarang yang dilayani yang punya tasrih. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu besok kalau ke Raudhah pakai name tag-nya. Kenapa sebabnya? Name tag ini sebagai identitas. Dihitung tuh lihat name tag-nya. Itu yang boleh. Dan kadang-kadang dicek name tag itu sesuai apa enggak dengan tasrih ini. Kadang-kadang ketat ya mau gitu kan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, walaupun name tagnya mungkin kurang bagus, tapi untuk ke Raudhah dan masuk Masjidil Haram itu harus pakai name tag. Nah, jamaah rahimakumullah, nanti kalau sudah keluar kumpul tepat waktu. Karena waktu perempuan, waktu laki-laki beda. Tolong tepat waktu kumpul, dan maaf kalau seandainya di waktu yang ditentukan tidak datang, Bapak Ibu tidak ada kesempatan lain untuk Raudhah yang mau dimakamkan. Nah, kalau kesempatan tidak datang, silahkan Bapak Ibu masuk Raudhah, sholat sunnah 2 rakaat minimal, jamaah rahimakumullah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah hajat. Lalu silahkan munajat di tempat itu, jamaah rahimakumullah. Itulah tempatnya munajat ya Rasulullah SAW. Insya Allah Bapak Ibu, di Raudhah pun di Madinah pun juga insya Allah akan nanti diatur untuk ziarah keliling kota Mekah keliling kota Madinah, akan mendatangi tempat yang bersejarah, juga insya Allah akan ke kebun korma. Jadi urusan oleh-oleh Bapak Ibu saya anjurkan di Madinah Al-Munawwarah. Di Mekah nggak sempat lagi, apalagi padat banget mau jalan kemana-mana juga susah. Mendingan di Madinah aja di luar ya kan, Bapak Ibu. Kalau nggak sempat di Madinah, ya di Jeddah nanti pulangnya insya Allah ada. Kalau juga nggak keburu di Jeddah, tenang ada Tamrin City-nya. Nah, para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu, ya 3 malam akan ada di Madinah. Malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Dan insya Allah Selasa Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Jam berapa Ustaz kita tinggalkan kota Madinah? Pagi. Karena itu tolong setelah sholat subuh Bapak Ibu pamitanlah sama Rasulullah. Maaf kalau orang tinggalkan kota Madinah tapi gak pamitan sama Nabi, Bapak Ibu kurang sopan. Lah saya aja datang ke rumah Ibu, saya pulang diam-diam sopan gak kira-kira? Sama, datang ke Madinah itu ziarah ke Rasulullah. Kata Nabi, man zarani ba'da mamati faka'anna mazarani fi hayati. Ente kalau datang ke saya setelah aku meninggal dunia, kata Nabi, sama aja seperti ente datang kepada saya ketika saya masih hidup, kata Rasulullah. Karena itu, tolong sebelum meninggalkan kota Madinah sempatkan untuk ziarah. Ustaz, gimana ziarahnya? Nanti Pak Ustaz akan ngantar untuk mengucapkan salam di belakang kubur Nabi. Setelah itu langsung ke hotel, mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram itu bagaimana? Mandi biasa, seperti mandi wajib. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan dibersihkan. Bedanya pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Mulut berkata bahasa Arab tadi, maaf. Yang penting itu adalah hati ngomong, saya niat mandi sunnah ihram karena Allah SWT. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan, jamaah rahimakumullah.
Koko yang panjang silahkan potong, rambut yang nggak rapi silahkan rapihkan, kumis yang nggak rapi silahkan rapihkan. Jamaah rahimakumullah. Lalu pakai wangi-wangian di badan sewangi mungkin. Pakai baju ihram. Jam 8 pagi seluruh jamaah sudah pakai baju ihram. Kita akan berangkat menuju ke Madinah, ke Mekah Al-Mukarramah. Jam 8 pagi semuanya sudah siap, silahkan naik bis jamaah rahimakumullah. Dan ketika naik bis, semua jamaah sudah pakai baju ihram. Dan terutama laki-laki sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa Ustaz begitu? Karena banyak jamaah laki-laki yang ngomong, Ustaz, kita kan niatnya di Bir Ali nanti, di sini kemana masih boleh kan kita pakai celana dalam? Boleh Pak, nanti di Bir Ali copot. Lupanya sampai Bir Ali dia lupa. Nah, berangkatlah ke Mekah, bisnya beda dengan saya. Sampai Mekah kita beriringan, dia turun dari bis. Begitu turun dari bis, dia lihat ke belakang. Di belakang saya turun juga dari bis. Pas dia lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam. Dia datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dah. Makanya hati-hati, besok hari Selasa, ketika bapak-bapak tinggalkan kota Madinah, jam 8 pagi, bapak masuk ke bis, Ustaz Ahmad Bukhari akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Ngerazia bapak-bapak. Nah, jamaah rahimakumullah, insya Allah dari hotel kita, bapak ibu akan dibawa ke Bir Ali yang jaraknya sekitar 7 kilometeran. Sampai di Bir Ali, bapak ibu silakan turun. Lalu berangkat ke masjid. Apa yang dilaksanakan? Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah rahimakumullah, maaf Ustaz, saya bukan capek, saya pegel Ustaz. Saya nggak bisa bangun Ustaz, nggak bisa sakit kaki saya. Karena mohon maaf, dari bis ini ke tempat sholat, ke masjid jauh. Bisa jalan sekiloan ya tadi ada jalan sekiloan di Moria. Mana panas lagi saya nggak sholat di sana. Gak apa-apa. Yang penting di Bir Ali itu bukan sholat, tapi adalah niat. Niatnya di mana? Insya Allah kita niat di bis. Jadi kalau yang sholat sudah kembali di bis, maka insya Allah kita akan niat bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kalau pakai redaksi yang lain boleh juga. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus niat. Niatnya bagaimana? Saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu, kalau sudah niat umroh ini, berarti bapak ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Nggak boleh itu begitu sampai ke Mekah ngomong, Ustaz saya nggak jadi umrohnya. Kenapa? Capek Ustaz, nggak bisa. Bahkan maaf, kalau sudah niat umroh terucapkan di mulut, terikrarkan di hati, maka jamaah rahimakumullah, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang ini, maka tetap dia dimandikan, tetap dia dikafani, dan kain kafannya itu sunnahnya adalah kain ihramnya. Kemudian ketika dikafani, kepalanya tidak boleh tutup. Jadi ketika dulu Rasulullah ada orang yang sudah niat ihram, labbaik Allahumma hajjan, ketika itu dia niat ihram, naik onta, tiba-tiba ontanya jatuh, dia keinjak oleh onta, mati seketika. Kata Nabi, la tukhammiruhu, jangan kau tutup kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena orang ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan ihram. Pas dibangkitkan oleh Allah, nanti dia akan berkata labbaik Allahumma labbaik. Udah mati dalam ihram, udah meninggal di bulan Ramadan, ada yang mendaftar besok. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau sudah niat ihram ini, berarti bapak ibu tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, argo larangan ihram mulai berlaku.
Larangannya apa? Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, copot peci. Laki-laki tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kepala. Hati-hati bapak-bapak, bapak-bapak pakai kacamata. Kadang-kadang kacamatanya ditaruh ke sini, ya kan? Ada di atas kepala bukan? Taruh di atas kepala. Kenapa? Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Besok pakai sendal, jangan pakai sepatu. Ustaz, bagaimana kalau seandainya sendal gunungnya ada talinya di belakang, injak belakangnya. Para jamaah rahimakumullah, laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, bagaimana kemarin saya ke Tamrin City, ditawari katanya ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dah. Lah kok bayar dah? Karena baju ihram 2 helai. Kalau pakai itu 3. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan konblok apa? Sunblock. Saya gimana kalau minyak angin, minyak kapak, PPO, balsam apit, sama minyak wanginya kayu putih? Oh itu mah bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh digunakan. Ustaz, bagaimana? Saya kain ihram saya dicucinya pakai pewangi. Nah sekarang saya mau pakai, masih wangi, boleh nggak? Boleh. Karena ngasih wanginya sebelum minyak. Jadi patokannya niat ya boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan maaf, kalau terjadi hubungan suami istri, 1 umrahnya batal, 2 yang mau harus motong onta bukan kambing lagi. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyabut-nyabut tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut rambut atau gunting rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Kucuk-kucuk hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? 1 bulu hidung kasih fakir miskin 1 paket makanan. 1 paket makanan bisa sekitar 25 real. Jadi bulu hidung kecabut 1, 25 real. Bulu hidung kecabut 2, 50 real. 3, 75 real. 4 ke atas motong kambing. Nah itu tolong hati-hati dijaga ya. Ustaz, gimana kalau rontok sendiri? Rontok sendiri mah gak ada sengajanya. Ustaz, gimana kalau garuk-garuk? Nah, garuk-garuk kan ada unsur sengajanya ya. Kan itu tolong dijaga larang-larang. Insya Allah Bapak Ibu-Ibu, sejak niat berlaku dan insya Allah kita akan langsung berangkat menuju ke Mekah. Perjalanan dengan bus sekitar 5 jaman. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Jamaah amin ya rabbal. Nah, para jamaah rahimakumullah, tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang penting muter 7 putaran. Tapi yang paling sunnah, yang sering Rasulullah SAW ucapkan, tidak lain dan tidak bukan tasbih subhanallah dan walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Selama 7 putaran disunnahkan kita bertasbih, kecuali begitu sampai rukun yamani. Rukun yamani itu 1 sudut sebelum Hajar Aswad, itu sunnahnya disentuh tiap putaran. Tapi mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, berat untuk apa namanya? Sekedar nyentuh di rukun yamani ini tiap putaran. Ya, apalagi sekarang rukun yamani tersebut atau kain Ka'bah tersebut atau Ka'bah sendiri itu tiap sholat itu dikasih minyak wangi. Jadi kalau seandainya kita sentuh kain Ka'bah, kita sentuh apa namanya Ka'bah, tangan kita wangi. Nada apa enggak? Nah, karena kita dalam keadaan ihram. Karena itu Bapak Ibu, di rukun yamani nggak usah disentuh, cukup angkat tangan, tapi nggak usah kita ikut yang mulai. Ini membedakan rukun yamani dengan Hajar. Nah, para jamaah rahimakumullah, begitu sampai rukun yamani, sunnahnya kita baca doa 1 jagat sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 putaran sudah ya mulai. Nah, Bapak Ibu-ibu, kalau Bapak Ibu-ibu jamaah rahimakumullah sempat nanti setelah tawaf jamaah rahimakumullah silahkan carilah multazam. Diri di multazam. Ustaz, di mana multazam tuh? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah.
Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad ini namanya wilayah multazam. Kalau Bapak Ibu nempel di pintu Ka'bah bagus, gelantungan di pintu Ka'bah bagus, nempel di Ka'bahnya bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, silakan doa di situ. Searah yang penting. Saya Bapak Ibu kalau habis tawaf pasti saya bawa rombongan ke situ. Saya pimpin doa. Setelah saya pimpin doa, saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang nungguin jamaah pada doa. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu yang di multazam nggak doa. Dia ambil buku dari tasnya. Habis itu dia mau rahmatullah, dia buka itu buku, dia baca sebentar, ditutup lagi. Habis itu diangkat tuh buku begini. Wah, saya bilang si ibu nggak tahu ini namanya multazam. Saya tak deketin bu. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu namanya multazam. Multazam itu artinya kudu, wajib. Allah wajib kabulkan orang doa di multazam ini. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Si ibu jawab, Ustaz, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu mereka itu berangkat ke saya coba ke umroh, mereka tuh pada nitip doa, doanya ditulis di buku ini. Nah tadi saya mau baca satu-satu, pusing desek-desek. Ya udah saya angkat tuh buku, saya tuh ngomong begini, ya Allah, ini buku isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya pusing bacanya satu-satu. Ya udah ya Allah, tolong ku ajarin baca satu-satu, tolong jangan praktekin besok yang mau karena saya yakin Bapak Ibu diterima doa kan? Ya kan? Bapak Ibu lagi diterima doa, Bapak Ibu masuk Masjid Haram, masuk Masjid Nabawi, duduk di Masjid Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca tuh doa satu-satu. Nah, jawabullah, kalau sudah beres pada multazam, Bapak Ibu geser sedikit, ada makam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Tawaf dari sa'i, dari Safa menuju ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Safa ke Marwah 7. Jadi awalnya di Safa, akhirnya pasti di Marwah. Safa tempat mustajab, Marwah tempat mustajab. Sempatkan untuk doa di sekitar situ. Antara Safa Marwah adalah lampu hijau, namanya Batnul Wadi. Dulu Hajar itu meletakkan anaknya Ismail di dekat. Makanya dia naik dulu ke Safa, lihatin anaknya, oh ada tuh anaknya. Dia lari. Tiba-tiba mohon maaf dia mau rahimahullah, jalan makin turun. Ketika jalan makin turun, Hajar nggak bisa lihat anaknya. Dia lari di tempat itu. Di tempat larinya Hajar sekarang kasih lampu hijau. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak disunnahkan lari kecil. Sambil lari ataupun jalan, kita baca doa. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Para jamaah Allah, beres sudah di Marwah, silakan ambil gunting, tahallul. Siapa Ustaz yang guntingnya? Yang guntingnya boleh siapapun juga, termasuk boleh kita gunting sendiri ya. Selesai proses umroh, silakan Bapak Ibu perbanyak ibadah di Masjidil Haram para jamaah. Pak Bu, ibadah yang terbaik di Masjidil Haram itu 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Jadi dia menatap Ka'bah itu insya Allah dapat 20 rahmat yang baik. Yang pasti Bapak Ibu sekarang di Masjidil Haram juga sama. Pak Bu jamaah di Masjidil Haram, tarawihnya dikortin juga 50%. Dulu 23 rakaat, sekarang berapa? 13 rakaat. Yang 3 rakaatnya witir dan kunutnya panjang. Itu kan masih haram Bu, kunut tuh. Yang Indonesia mulainya begini. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa amina fiman afait. Lama-lama yang Indonesia gini tuh. Lama-lama turun. Lama-lama turun. Saking apa? Saking panjangnya kunutnya. Jadi mulai begini sampai begini ya. Saya ingatkan, Bapak Ibu insya Allah akan Jumatan di Mekah Al-Mukarramah. Bu, Pak,
Ya, saya ingatkan satu, di Mekah subuh imam Jumat itu suka membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama subuh hari Jumat. Dan imam ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar tapi enggak ruku, langsung sujud. Lah kenapa langsung sujud? Ini ayat sajadah. Kalau bapak ibu-ibu tadarus ada ayat sajadah, yang membaca sunnah sujud, yang mendengarkan sunnah sujud. Dalam sholat atau di luar sholat, imam membaca surat As-Sajdah, dia sunnah sujud. Makmum yang mendengarkan sunnah sujud. Nah di Indonesia jangan dilaksanakan. Jadi begitu imam Allahu Akbar, nyangkanya jamaah Indonesia ruku, Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Ketika yang lain sujud semuanya dia ruku sendirian, dia bingung. Nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Cianjur lagi bingung juga. Nengok juga. Mata ketemu mata, ngasih kode. Tolong jangan kejadian mereka begini jangan. Kalau besok Bapak Ibu-ibu sholat subuh di Mekah hari Jumat, rakaat pertama membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Oh, ini ayat sajadah. Pasti imam akan melaksanakan sujud tilawah. Imam sujud, ikut sujud. Bapak Ibu enggak sujud, batal sholat. Insya Allah Bapak Ibu nanti sebelum berangkat meninggalkan Mekah usahakan tawaf wada terlebih dahulu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selesai tawaf wada akan berangkat menuju Jeddah dan insya Allah dari Jeddah Bismillahirrahmanirrahim kita akan berangkat menuju Indonesia. Pesawatnya jam 9.30. Mohon maaf kalau bulan Ramadan itu suka dipercepat. Kenapa sebabnya? Mereka tidak mau sebelum azan jamaah masih ada di luar. Ya, jam 9 jam 11.30 bisa jadi pesawatnya apa? Sudah di dalam pesawat semuanya sehingga sudah bisa buka di atas pesawat. Itulah dia Allah. Nah kalau kepulangan itu lebih cepat, ya kan? Karena kita akan mengikuti apa namanya mataharinya terbit di Indonesia duluan, ya. Baik, sekedar gambaran Bapak Ibu-ibu, sekali lagi umroh di bulan Ramadan itu pahalanya besar. Seperti haji bersama Nabi, kata Nabi, tapi maaf, ujiannya itu juga besar. Satu, ujiannya desek-desekan, padat yang Allah, ya tolong dijagalah emosinya ketika itu dia Allah ya. Kenapa sebabnya? Karena memang maaf, itu Bapak Ibu-ibu, khususnya yang di Fairmont, nanti ada yang di Fairmont? Mohon maaf Bapak Ibu-ibu, yang di Fairmont, untuk sholat taraweh hampir susah sholat di halaman masjid. Pasti akan dibuang ke dekat Hilton Convention sana, akan dibuang ke paling pojok sana. Itu dia mereka. Pokoknya ya buang sana, buang sini, buang sana, buang sini. Ya terutama yang di Fairmont yang mereka Allah, karena memang itu pusat kepadatan. Jadi apa namanya didorong ke tempat yang kosong yang mereka Allah, terutama ke masjid baru di dekat Hotel Hilton Convention sebelah sana biasanya. Begitu saya kira. Mohon maaf, nanti akan dilanjutkan bersama Bukhari. Terima kasih.